Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, ketemu lagi sama saya Irin di konten Jamaah. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang amat sangat menarik, seperti biasanya selalu menarik ya, dengan tamu yang luar biasa menarik yang kita datangkan langsung dari Banyuwangi. Kira-kira siapa dan apa yang akan kita bahas? Langsung saja, ini dia. Please welcome Ade Ica. Hai. Ade, ya. apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Irin gimana? Iya, selalu baik dan baik. Alhamdulillah. Lama di rumah ini makin apa? Makin mengembang. Ya, iya kelihatan. Banget Ya, kayak telur. Telur yang penting telur puyuh kan. Jadi kan Sama aja telur. Dek ya, kita sekarang pengen bahas kan seperti yang sudah kita ketahui, warga Mahat ketahui. Adiknya kemarin itu kalau boleh saya cerita, kemarin itu kita kan mau bikin konten tentang mahasiswa dan entrepreneurship. Nah, terus kita cari gitu kan ya, siapa kira-kira orang Mahat yang paling bakul itu siapa gitu ya. Bakul. Dan yang paling bakul di antara bakul itu ada Ica. Jadi kita undang Ade Ica ke sini. Makasih. Datangkan Ade Ica ke sini. Itu sudah voting deh. Oh, jadi, gitu voting. Ade Ica itu ada di urutan paling atas Bakul di atasnya bakul. Iya, oke. Di atasnya bakul. Langsung saja ya kita bahas. Mungkin kan mahasiswa, kalau orang mikirnya kalau udah kuliah itu bisa nggak sih sambil jualan, sambil dagang, sambil gitu ya. Jadi nanti bisa sharing Ade Ica di sini kayak gimana. Mungkin adik-adik di rumah nanti bisa mengambil inspirasi lah intinya gitu ya. Langsung aja. Dulu Ade Ica itu awalnya kenapa kok tiba-tiba aku tak dagang? Itu awalnya gimana? Sebenarnya kalau masalah perdagangan itu emang Mbak? Perbakulan. Oh iya, perbakulan. Iya. Terus. Kalau masalah perbakulan itu sebenarnya sudah keturunan gitu. Jadi dari buyut, nenek, terus mama, semua keluarga itu basicnya itu di perdagangan gitu. Jadi kayak ya udah kayak mendarah daging aja gitu. Genetik terus gitu ya? genetik, terus habis gitu Terus. Jadi aku sendiri kan ya piye Mbak caranya ngomong? Ketularan. Enggak dari sih. Kecil wis kayak ngono ya. Dari kecil udah belajar jualan. Dulu kalau waktu masih SD itu kalau temen dari SD malah dari SD. Tapi dulu kalau SD kan masih belum ada HP, masih belum pegang HP. Terus habis gitu belum tahu lah online shop. Jadi offline ya? Jadi di depan sekolahan. Dari rumah? Enggak. Tolong. Dari rumah Di depan sekolah itu ya sama mama juga sih, sama ibu juga. Jadi kalau teman-teman istirahat, aku jualan sama mamaku gitu. Jadi ya udah dari kecil sih udah diajarin jualan kayak gitu. Terus habis gitu saya itu orangnya nggak bisa diem sebenarnya. Dalam artian nggak bisa diem. Kelihatan. Dalam artian bukan nggak bisa diem suka jalan-jalan, enggak. Malahan saya nggak suka jalan-jalan. Tapi nggak bisa diem dalam artian saya harus menghasilkan sesuatu yang itu juga bermanfaat untuk diri saya. Oke. Lebih tepatnya itu cuan. Saya itu lebih berpikir bagaimana cara saya untuk mendapatkan cuan seperti itu. Terus kemudian terus berjalan terus sampai waktu aliyah. Nah baru tuh kenal sama kayak dunia online shop gitu kan. Terus juga baru pegang HP. Itu mulai dari kelas 2 aliyah. Itu baru pegang HP. Terus habis gitu udah mulai deh tuh bikin kerudung sendiri. Dulu waktu zamannya hijab rawis tuh Mbak, tahu kan? Iku aku produksi sendiri. Wow, produksi sendiri, didol dewe, dimakan dewe. Jadi batine ora paruhan karo wong. Enggak, pulang Tapi setiap ada reseller enggak? Sempat ada banyak. Wow. Sampai sekarang gitu kan. Awalnya kalau dulu hijab rawis itu nyetok ke
pondok besar, salah satu pondok besar yang ada di Banyuwangi itu malahan. Jadi seminggu itu bisa jadi ya mengeluarkan atau memproduksi 200 hijab, itu pun sendiri. Jadi seminggu 200? Seminggu. Jadi itu setiap pulang sekolah itu nggak langsung pulang ke toko kain dulu, terus habis itu pulang nyampe rumah ngerawis deh. Kan kalau ngerawis kan itu kan harus di apa sih itu? Dibibiting apa? Dicabuti. Iku intinya dirawis gitu. Ya. Intinya ngerawis sendiri sampai kan itu kan nggak butuh alat kayak neci atau beras kan? Enggak, itu jadi malah bisa dilakukan oleh anak di bawah umur pas waktu di bawah umur. Pas waktu itu berapa Dek kalau boleh tahu? Penghasilan pertama sing pas moro Ica itu kayak habis dagang mari ngono. Wah, ternyata hasilnya segini gitu. Iso kayak munggah kaji ngono. Amin. Ketagihan kayak oke wes aku dodol terus gitu. Itu penghasilan pertama pas SD aku piro? Eling enggak? Itu kan kalau kotornya seumpama beli kainnya satu kerudung itu kan 1,15 meter gitu ya. Itu harganya seumpama 12. Itu aku jualnya 15 gitu. Jadi walaupun aku ngambil 3.000 yang penting cepet. Aku sampai sekarang pun kalau jualan ngambil laba itu sedikit, cuma yang penting cepet gitu. Cepet laku terus kan cepet balik uangnya gitu. Jadi ya yang pertama kali aku dapat dari online shop itu bersihnya 3.000 dikali 200 berapa? 3.000 dikali 200. 600. Hitungan dewe. Iya, 600.000 kayaknya. Iya enggak sih? Terus kayak itu kok biyen? Eling enggak? Iya buat sekolah, soalnya di balik itu juga yang memotivasi aku untuk selalu bisa menghasilkan uang sendiri itu ya dari kehidupanku sih gitu. Kayak kan aku kan broken home, terus kan aku juga harus membantu mamaku pada saat itu. Jadi ya intinya aku sekolah dari aliyah itu aku berusaha untuk membiayai diriku sendiri, baik itu kebutuhan sekolah, kebutuhan kehidupan dan lain-lain. Intinya berarti sebenarnya mental itu terbangun karena keadaan namanya ya. Berarti bukan terus habis itu lama-lama kok enak, dapat cuan, bisa beli skincare. Lama-lama jadi hobi ya. Hobi banget. Lama-lama jadi profesi. Hobi banget. Jadi kalau kita mau berusaha, kayak memiliki usaha, itu intinya pertama itu kalau kita mau melakukannya itu harus dengan rajin, telaten, terus habis itu jadikan apa yang kamu usahakan atau usaha yang kamu jalankan itu sebagai hobi kamu. Jadi kita menjalankannya itu menyenangkan gitu loh, nggak bosenin gitu. Kadang kan ada orang yang kayak jualan di awal aja karena tergiur dengan temannya seperti itu, tapi dia nggak seneng akhirnya karena timbul rasa bosan dan lain-lain. Tapi kalau ketika kita melakukannya dengan senang, terus nyaman, itu bakalan terus. Dari kayak saya mulai dari kecil sampai sekarang. Soalnya kalau cewek kan wis kadung nyaman kan angel. Aduh, apalagi iya, memang wanita itu butuhnya hanya kenyamanan. I believe I can fly. Iya, butuh cuan. Ya, cuan. Dengan adanya cuan kita akan menjadi nyaman. Iya. Iya enggak sih? Terus pernah nggak Dek? Kan berarti wis di total berapa tahun berarti Ica bergelut dalam dunia perbakulan? Kalau perbakulan mulai dari offline. Mulai dari offline. Iya, berapa? Mulai aku SD loh. SD kelas? Ya mulai kelas 1. Kelas 1 SD? Kan namanya memang dari udah dijualan di situ. Durung akil balik loh. Wis melakukan jual beli. Memenuhi syarat ya. Ya maksudnya kalau kelas 1 sampai kelas melo-melo mama. Maksudnya masih bantu-bantu lah gitu. Terus habis itu ya hitungannya kelas 5 lah gitu. 5. Terus sampai sekarang sama itu hitungannya kan palu gada Dek ya. Apa palu? Apa lu mau gue ada. Oh, iya betul banget. Dijual. Apa aja. Apapun tak jual. Jual bawang merah iya, jual telur horeng iya. Selama di rumah jadi teman ada ya. Terus Alhamdulillah. roda perekonomian nggak pernah ada di ini ya, nggak pernah ada di bawah ya. Alhamdulillah. Muter ya, tapi gitu kayak kalau online shop gitu ya kan cara-cara modal dulu kan, harus ada modal dulu, dan sampai sekarang itu masih kayak belum bisa megang
wongkul apa sih? Utuh, nggak bisa megang utuh masih. Soalnya kan muter. Orang kan minta, kalau saya kan apa aja ada gitu ya. Tanya apa aja, tanya brand apa aja. Mulai Pasti pulsa sampai brambang. pulsa, baju, hijab, apapun. Maksudnya apapun orang minta apapun ke saya, insya Allah saya usahakan gitu loh, saya carikan gitu. Soalnya yang penting itu ya, Dek. Jadi kalau orang itu pasti yang terpenting itu kan kepercayaan orang. Jadi ketika orang itu aku pengen misal pengen makan bakso aci, nang Ica lah, dia pasti mau nyariin gitu ya. Bener banget. Sampai ya aku tuh kenal banyak kenal banyak bakul-bakul lainnya. Apa channelnya, iya bener banget. Ada apa sih, apa aja wis pokoknya aku terus jualan selain cuan apa Dek? Selain cuan, channel, apalagi keuntungan dari sampean selama ini jualan kayak gitu? Pengalaman sih, pengalaman ditolak, pengalaman di PHP. Enggak, alhamdulillahnya kalau saya jualan karena saya tuh kalau jualan berprinsip, contoh saya mau jualan kerudung, saya harus mencoba dulu gitu loh. Jadi saya sebagai bahan percobaan terlebih dahulu. Ketika saya bilang ini produknya bagus, berarti orang itu akan membeli produk saya sama dengan saya. Intinya saya akan memperlakukan pembeli saya seperti saya Saya akan melakukan jadi orang melakukan. Jadi saya memperlakukan customer saya itu seperti layaknya saya ingin diperlakukan oleh orang lain, seperti itu. Kalau saya pengen barang bagus, berarti saya harus menjual barang yang bagus kayak gitu. Wow. Jadi orang-orang itu, pembeli-pembeli saya dari dulu itu sudah kenal saya seperti itu. Mesti kalau saya bilang, nanti gini ya, saya percaya sama kamu gitu. Kamu nggak akan kira jual barang yang abal-abal. Itu orang yang kenal, maksudnya selama ini pembeli-pembeli saya bilangnya selalu kayak gitu. Yang mahal kan itu. Iya sih. Kepercayaan. Terus membangun brand brand diri sendiri itu sulit banget. Iya, membesik. Sumpah. Terus banyak cerita dari teman-teman yang awalnya yang sempat tertarik di dunia perbakulan. Terus tiba-tiba mandek karena ya banyak alasan lah. Terutama biasanya banyak di PHP, kayak nggak telaten nang pembeli rewel wis males. Ya, itu tips dari Dek Ica ya apa? Kalau tipsnya dari aku ya sabar, iya kan? Sabar. Memang sabar itu sulit untuk direalisasikan, tapi mudah untuk diomongkan. Tapi aku kayak ya kita kalau mau jualan, kita kalau mau mendapatkan penghasilan ya kita harus sabar. Selain sabar ya harus berusaha. Kalaupun ada namanya juga pembeli kan adalah raja. Jadi ya setidaknya kita harus melayani. Ketika kita sudah melayani dengan baik, tapi masih ada komplain yang kurang menyenangkan atau negatif, ya udah terima aja. Itu memang resiko kita di dunia perbakulan kayak gitu. Mental sih harus kuat mental kayak gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya saya sendiri yaitu tadi jarang banget mendapatkan komplain yang negatif. Karena itu tadi saya menjual sesuatu itu harus saya coba dulu. Kayak brand-brand yang saya jual, alhamdulillah saya tuh punya sendiri lah. Kayak hijab itu model hijab yang saya jual itu lebih dari 20 hijab. Ya aku harus punya semua gitu loh, aku harus tahu. Dan aku kemana-mana itu harus pakai brand aku sendiri. Jadi membangun brand itu ya harus dari diri kita sendiri kayak gitu. Jadi orang kalau ketemu aku, kok bagus kerudung, beli di mana? Beli di aku dong gitu. Itu salah satu tips jualan dari aku. Gak apa-apa dibagi ya? Nggak apa-apa. Itu sharing itu kan baik lah. Ya berarti kan aku bermanfaat. Gitu loh. Terus ingat nggak deh dulu pertama kali online jualan apa?